Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Bio 2017. Kembali lagi kita di pertemuan keempat untuk mata kuliah bioteknologi. Kali ini saya akan menyampaikan tentang konsep dan teknologi fermentasi. Tentu saja kalian sudah familiar ya tentang fermentasi ini karena merupakan proses yang dekat dengan kita ya. Proses fermentasi ini sudah dikenal manusia dari zaman kuno ya, zaman sebelum Masehi hingga melewati bioteknologi konvensional atau klasik hingga ke bioteknologi modern. Kita langsung saja ke inti materi. Kita semua tahu tentang fermentasi. Fermentasi merupakan proses yang digunakan berkali-kali setiap harinya untuk membuat berbagai produk olahan susu, roti maupun minuman beralkohol. Terkadang kita menganggapnya sebagai proses yang membiarkan makanan menjadi busuk ya. Nah, tetapi dengan cara yang dikontrol maksudnya. Dengan sedikit bantuan, susu bisa menjadi yogurt, roti bisa mengembang, biji padi-padian terurai hingga menciptakan minuman beralkohol dan bahan bakar alternatif atau biofuel. Tetapi melihat contoh-contoh ini hanya memberi kita satu petunjuk tentang apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan fermentasi untuk membuat beragam produk biologis dengan biaya yang efektif. Jadi, apa itu fermentasi? Semua sel pada dasarnya mampu mensintesis ATP melalui proses glikolisis. Namun jika oksigen tidak ada sel yang memetabolisme ATP-nya dalam proses yang disebut fermentasi. Sebuah sel dapat dianggap sebagai pabrik mikro. Sel-sel ini dapat berupa bakteri, fungi, atau sel-sel tertentu dari hewan maupun tumbuhan. Dalam bioteknologi, sel-sel ini digunakan untuk membuat produk dalam proses yang disebut fermentasi. Untuk yogurt, butter, dan keju kita menggunakan bakteri. Untuk membuat roti dan minuman beralkohol kita menggunakan ragi yang termasuk dalam fungi. Dan produksi beberapa vaksin membutuhkan pertumbuhan sel mamalia yang terinfeksi oleh virus tertentu. Produk yang diproduksi sel biasanya adalah bahan kimia yang dikandung sel secara alami atau zat yang berasal dari sel yang diubah secara genetik atau bahkan produk limbah metabolisme atau metabolit sekunder dari pertumbuhan suatu organisme. Salah satu contohnya adalah alkohol. Nah, ada terlalu banyak produk sehari-hari yang dibuat dengan fermentasi skala komersial untuk dimasukkan ke dalam daftar bahasan kita. Tetapi beberapa yang umum termasuk asam amino, produk biofarmasi, pewarna, enzim, produk makanan, lipid, steroid, dan vitamin. Jadi, bagaimana prinsip dari fermentasi? Fermentasi adalah proses yang cukup sederhana sebenarnya ya. Suatu sel dipilih berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Stok benih sel dimasukkan ke dalam sejumlah kecil medium. Medium pertumbuhan ini menyediakan produk nutrisi yang dibutuhkan sel untuk tumbuh. Ketika populasi sel telah tumbuh dan mengkonsumsi sebagian besar nutrisi, maka sel tersebut dipindahkan ke wadah yang lebih besar dengan lebih banyak medium pertumbuhan dan prosesnya pun berulang. Yang masih ingat praktikum mikro dulu, ini disebut proses pembiakan atau kultivasi ya, dari starter awal ke medium yang baru. Setelah proses scaling up atau kultivasi ini selesai, jika jumlah selnya besar dan cukup sehat lalu dipindahkan ke dalam sebuah wadah atau bak produksi yang sering disebut dengan bioreaktor atau fermentor. Dengan banyak medium segar yang sekarang tersedia dan dalam kondisi yang dikontrol dengan ketat, sel-sel ini tumbuh dan memproduksi produk. Ya, saat fermentasi selesai, produk pun dipanen. Fermentasi dikenal sebagai proses bioteknologi upstream karena proses fermentasinya terjadi di awal tahapan produksi sebelum tahapan pemulihan atau recovery, purifikasi atau pemurnian, formulasi, kemudian pengisian atau filling, dan pengemasan atau packing. Untuk lebih memahami proses fermentasi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu sedikit tentang sel yang kita gunakan dan apa yang mereka butuhkan untuk bereproduksi dan tetap berkualitas dengan baik.
Sel-sel yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda pula. Beberapa ada yang aerobik atau yang membutuhkan oksigen, sementara yang lainnya ada yang anaerobik atau tidak membutuhkan oksigen. Semua sel membutuhkan nutrisi. Medium yang diformulasikan dengan benar mengandung nutrisi yang diperlukan untuk memungkinkan sel tumbuh dan berproduksi. Fermentor atau bioreaktor tadi mencampur sel secara merata di seluruh medium untuk menangguhkan sel dan memasok oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan. Fermentasi yang efektif dan efisien membutuhkan pemantauan dan pengendalian lingkungan yang ketat di dalam bioreaktor atau fermentor tadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi suhu, tekanan, pH yang merupakan ukuran seberapa asam atau basa suatu medium, kemudian kadar oksigen yang biasanya diukur sebagai oksigen terlarut di dalam medium, serta tingkat nutrisi. Meskipun lingkungan dan medium disesuaikan dengan kebutuhan sel tertentu, siklus hidup hampir semua koloni mengikuti pola pertumbuhan yang dapat diprediksi. Masih ingat kan di mata kuliah mikrobiologi mengenai pertumbuhan mikroba? Pola pertumbuhan tersebut memiliki 4 fase. Pertama fase lag, kedua fase eksponensial atau log, fase stasioner, dan terakhir fase kematian. Pada fase pertama, sel mikroba pertama kali diperkenalkan ke medium yang segar. Mereka harus beradaptasi dengan lingkungan barunya. Ini menciptakan suatu jeda atau lag di timeline pertumbuhan, makanya disebut dengan fase lag. Di fase kedua, setelah mikroba beradaptasi, pertumbuhan koloni jadi lepas landas kayak pesawat. Sel-sel mulai membelah dengan kecepatan yang konstan sehingga terjadi peningkatan jumlah sel secara eksponensial atau logaritmik, lalu menggandakan diri lagi dan lagi sehingga disebut dengan fase log. Yang ketiga, fase nutrisi dalam medium yang bisa dikonsumsi pun mulai berkurang. Produk limbah metabolisme beracun pun menumpuk atau metabolit sekundernya ya. Kemudian sel-sel mulai mati, pertumbuhan pun melambat. Ketika mencapai titik di mana jumlah sel yang membelah dan yang sekarat itu sama, koloni tersebut memasuki fase diam atau stasioner. Di fase keempat adalah titik di mana nutrisi utama itu sudah benar-benar habis dikonsumsi. Fermentasi berhenti dan hasil fermentasi pun dipanen. Jika fermentasi dibiarkan berlanjut, sel-sel tersebut akan memasuki fase kematian. Lebih banyak sel mati daripada sel yang membelah. Sehingga ini mirip fase eksponensial tapi terbalik. Makanya disebut dengan fase kematian yang terus meningkat ya. Sekarang setelah kita memiliki pemahaman dasar tentang cara kerja fermentasi, mari kita lihat proses sebenarnya dan lihat bagaimana semuanya bersatu. Untuk proses sampel, kita melihat coba contohnya produksi Green Fluorescent Protein atau GFP, yang artinya protein berpendar hijau. Nah, GFP ini digunakan secara luas sebagai penanda biologis, yaitu pewarna fluoresen untuk mengamati pembiakan sel atau proliferasi sel, maupun untuk alat identifikasi yang dapat ditoleransi dengan sangat baik oleh sebagian besar sel dan tidak mengganggu fungsi sel secara normal. Dalam proses fermentasi GFP ini kita perlu menambahkan antibiotik untuk melindungi kemurnian koloni, dan kemudian di akhir proses ditambahkan penginduksi biokimia untuk mengaktifkan gen GFP. Bahan-bahan untuk proses ini mencakup yang pertama stok kultur bakteri, dalam hal ini adalah E. coli yang telah ditingkatkan secara genetik untuk menghasilkan GFP. Yang kedua, bahan dasar untuk medium yang kompatibel yang meliputi nutrisi, stabilisator, antibiotik, dan agen anti-foaming atau anti busa ya. Dan IPTG yang merupakan penginduksi biokimia yang mengaktifkan gen GFP tadi. Peralatan yang digunakan meliputi bioreaktor 300 liter, kemudian spektrofotometer UV untuk memantau densitas optiknya, yaitu ukuran konsentrasi sel di dalam bioreaktor tadi. Kemudian glukosa analyzer untuk mengukur glukosa sebagai nutrisi utama. Yang berikutnya pengukur pH offline untuk membantu melacak keseimbangan asam dan basa ya, dan disesuaikan dengan pengukuran online jika perlu.
Kemudian terakhir tangki broth atau tangki kaldu untuk produk akhir kita. Bioreaktor dilengkapi dengan jaket air atau water jacket di sekitar wadah atau bejana untuk mengatur suhu dan sensor yang terintegrasi untuk memantau faktor lingkungan utama termasuk oksigen terlarut atau DO, pH, suhu internal, suhu jaket air tadi, kemudian tekanan bejana. Reaktor juga memiliki agitator, kemudian pot khusus untuk menambahkan stok kultur dan bahan medium, kemudian pot terpisah untuk suplemen asam dan basa, filter udara untuk suplai dan pembuangan, dan katup untuk pengambilan sampel dan pemanenan. Sebagian besar fungsi fermentasi dan pemantauan dapat dikelola dari pengontrol proses khusus bioreaktor. Sebelum proses fermentasi bisa dimulai, area sekitar harus disiapkan, dipreparasi maksudnya. Jadi proses persiapan atau preparasi ini termasuk melepas peralatan dan material yang tidak akan digunakan dalam proses fermentasi. Yang kedua, membersihkan dan mensanitasi area dan peralatan. Dan kemudian ketiga, mensterilkan peralatan seperti yang dipersyaratkan di SOP atau Standar Operasional Prosedur. Sterilisasi digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan yang dapat tumbuh secara alami di dalam medium fermentasi dan peralatan. Semua materi dan dokumentasi yang diperlukan juga harus dikumpulkan dan disiapkan. Semua software untuk kontrol proses harus disiapkan dan diverifikasi. Kemudian proses fermentasi akan dipandu dan didokumentasikan dengan namanya BPR atau singkatannya Batch Process Record yang akan menuntun operator melalui proses langkah demi langkah. Dengan setiap langkahnya memerlukan sign off dan verifikasi terpisah. Record ini juga mencakup ruang untuk mendokumentasikan waktu-waktu penting, aktivitas, dan bacaan instrumen. Proses fermentasi GFP benar-benar dimulai dengan adanya perluasan stok kultur bakteri. Setelah mengeluarkan E. coli yang dimodifikasi khusus dari freezer dan mencairkannya, lalu digunakan untuk menyuntikkan sejumlah kecil medium baru ke dalam labu pengocok. Setelah jumlah sel mencapai jumlah target, sel yang berkembang siap untuk difermentasi. Sementara itu, di area fermentasi, operator memulai dengan pemeriksaan lengkap semua peralatan yang penting. Katup, tutup, dan saluran diperiksa. Selang dikencangkan, probe diverifikasi dan dikalibrasi. Dan 10 kg high purity water atau air berkemurnian tinggi ditambahkan ke bejana bioreaktor. Bioreaktor ini dibawa ke tekanan proses normal dan ditahan dulu untuk memeriksa kebocoran. Tekanan dipantau selama 30 menit. Jika kebocoran terdeteksi, masalah diperbaiki dan pengujian dijalankan kembali. Setelah reaktor lolos uji, kemudian kita siap mencampur medium ke dalam bejana. Pengaduk dihidupkan dan bahan-bahan ditambahkan meliputi ekstrak ragi, triptik soy broth, amonium klorida, natrium bifosfat, monopotasium fosfat, dan senyawa antifoam. Setelah semua bahan masuk, 10 kg high purity water ditambahkan. Semua pot dan katup ditutup, semua katup kondensat dibuka. Dan bioreaktor memulai siklus SIP namanya, atau sterilization in place atau sterilisasi di tempat. Target sterilisasi adalah 121 derajat Celcius selama 30 menit seperti autoclave ya. Segera setelah suhu naik ke suhu yang ditargetkan, katup kondensat ditutup. Kemudian siklus SIP selesai secara otomatis. Baik bejana maupun mediumnya sekarang sudah steril dan kita siap menambahkan bahan akhir ke medium. Selang glukosa dipasang ke bejana, sambungan diuapkan untuk mensterilkannya, dan larutan glukosa antibiotik yang disterilkan secara terpisah dipompa di dalam bejana. Kemudian dilakukan pembacaan pH manual medium dan bioreaktor diatur untuk siklus fermentasinya. Setelah selang inokulasi dihubungkan ke reaktor dan diuapkan selama 20 menit, kultur yang sudah mengembang dipompa ke dalam reaktor yang berisi medium. Di titik ini, fermentasi dimulai.
Operator melakukan pembacaan 0 jam dan mulai memantau suhu batch dan RPM agitator, kemudian tingkat oksigen terlarut, pH, tekanan bejana, kemudian kepadatan optik, laju aliran udara, dan konsentrasi glukosa secara teratur. Densitas optik dan konsentrasi glukosa itu sangat penting ya. Jadi dibuat grafik dan didokumentasikan juga. Ketika tingkat glukosa dan kepadatan optiknya yang ditargetkan tercapai, saatnya menambahkan IPTG ke bejana untuk mengaktifkan ekspresi green fluorescent protein di dalam sel. Setelah memberikan waktu yang cukup bagi sel mikroba untuk menghasilkan protein fluorescent hijau atau protein berpendar hijau tadi, biasanya 5 jam lebih ya waktunya, pembacaan akhir diambil dan sampel diambil untuk memeriksa persentase padatan sel. Produk ini sekarang disebut sebagai kaldu atau broth ya. Broth yang berisi sel dan medium yang glukosanya sebagian besar sudah habis terkonsumsi dan koloni telah mencapai konsentrasi yang diinginkan, maka koloni ini kemudian didinginkan, dipompa ke dalam tangki broth dan diberi label dengan nomor koloni, volume, waktu, dan tanggal. Di titik ini proses fermentasi sudah selesai. Broth yang dipanen sekarang akan bergerak ke proses ketiga, yaitu proses pemulihan ya, proses pemulihan atau recovery, di mana sel-sel akan dipecah untuk membebaskan GFP atau protein berpendar hijau dan dipisahkan dari komponen broth lainnya.